Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahran Latif Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan materi sesi ketiga, yaitu kapital struktur dan leverage. Nah, pengertian kapital struktur. Kapital struktur atau struktur modal adalah jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Dengan kata lain, kapital struktur digunakan sebagai alat bagi manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Nah, menurut ahli keuangan I.M. Pandey, kapital struktur atau struktur model mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas, termasuk cadangan dan surplus. Nah, sementara itu, ahli keuangan John Hampton menyatakan bahwa kapital struktur adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Pengertian lainnya, kapital struktur adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Nah, dalam pengertian ini, modal sendiri adalah modal yang ditahan dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, pengelolaan kapital struktur bertujuan untuk memadukan sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, fungsi pengaturan modal yang pertama dapat memaksimalkan pengembalian. Kemudian yang kedua mengurangi risiko finansial. Yang ketiga meminimalkan biaya modal. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan dana. Kemudian membantu perencanaan pajak perusahaan, fleksibilitas, solvabilitas, dan yang terakhir meningkatkan nilai perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi kapital struktur yaitu ada 5. Yang pertama struktur aktiva atau tangibility. Yang kedua yaitu growth opportunity. Yang ketiga ukuran perusahaan, frame size. Yang keempat ada probabilitas. Yang terakhir yaitu risiko bisnis. Nah, apa itu leverage? Nah, leverage adalah cara lain yang lebih merujuk pada utang. Nah, di dalam dunia bisnis, leverage sering dikaitkan dengan pinjaman modal untuk membiayai pembelian peralatan dan aset. Leverage adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Adapun pengertian leverage yang lain, yaitu meminjam modal untuk kepentingan pengembangan bisnis. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena tujuan dari meminjam pinjaman modal tersebut adalah agar memperoleh keuntungan bisnis atau return of investment yang maksimal. Kemudian, leverage ini oleh para investor digunakan untuk meningkatkan daya beli mereka di market. Namun ada juga badan usaha yang menggunakan leverage untuk membiayai keperluan aset yang sedang mereka butuhkan. Nah, jadi perusahaan dapat menggunakan utang untuk kebutuhan investasi dalam pengoperasian bisnis supaya modal perusahaan meningkat. Kemudian ada jenis leverage. Itu ada 3. Yang pertama ada leverage keuangan atau financial leverage. Nah, jadi finansial ini merupakan suatu modal yang digunakan manajemen keuangan untuk memaksimalkan return dari para pemilik ekuitas. Nah, penggabungan utang atas ekuitas harus tepat supaya meraih return yang maksimal. Kemudian yang kedua ada leverage operating atau operating leverage. Itu dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi tetap. Nah, keterikatan adanya perubahan penjualan dan biaya pendapatan operasional tentu pada perusahaan akan ditunjukkan di leverage operasi. Kemudian ada leverage gabungan atau kombinasi leverage. Jadi pinjaman modal yang nilai keuntungannya tinggi karena terdapat biaya tetap. Modal atau dana yang tercakup di dalamnya adalah biaya keuangan yang sifatnya pasif dan biaya operasional tetap. Nah, jadi keseluruhan dari biaya ini mampu memberikan manfaat dan risiko leverage dengan jumlah yang tepat untuk perusahaan yang kompetitif.
Nah, biasanya memilih tingkat kombinasi leverage yang nilainya tinggi. Sedangkan untuk perusahaan konservatif biasanya lebih memilih nilai leverage yang minim. Nah, kesimpulannya adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Pinjaman dana ini akan menambah ekuitas untuk mengembangkan bisnis dan digunakan untuk operasi ke perusahaan. Nah, dan juga kapital struktur dan leverage. Kapital struktur atau struktur modal adalah jumlah komposisi modal perusahaan yang akan digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan bisnis dan jangka panjang. Struktur modal ini berpengaruh terhadap return atau keuntungan di masa yang akan datang. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.